Kutipan Babad Tanah Jawi tentang Zaman Makmur Kartosuro. Episode pertama. Sunan Mangkurat Jawi wafat, digantikan Sunan Pakubuwono II. Dalam Babad Giyanti, tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Suksesi Jawa III atau Perang Palian Negari sering mengenang kehidupan di Kartosuro sebelum Perang Pacino. Mereka menyebut masa itu sebagai zaman makmur. Mengapa demikian? Padahal masa itu Kartosuro dipimpin seorang raja yang masih bocah, yakni Sunan Pakubuwono II, yang naik tahta pada usia 16 tahun. Namun mengapa justru pada masa itu Kartosuro mengalami kemakmuran? Sebabnya adalah masa itu tidak terjadi perang. Seluruh hasil bumi dapat dinikmati para punggawa dan rakyat Kartosuro tanpa harus dibuang-buang untuk membiayai perang. Meski tanpa perang, kehidupan di Kartosuro tetap dinamis dan layak disimak. Berikut ceritanya. Sang Raja Prabu Mangkurat Jawi mempunyai banyak putra. 8 di antara mereka perempuan dan 18 adalah laki-laki. Yang sudah dewasa baru 2, Pangeran Aryo Mangkunagara dan Raden Mas Santio. Keduanya lahir dari istri selir. Yang lahir dari permaisuri Ratu Sepuh ada 2 orang anak. Yang tertua bernama Raden Proboyoso, seorang laki-laki yang tampan. Saat itu masih muda dan sudah diberi nama Pangeran Adipati, digadang-gadang sebagai pengganti sang ayah kelak. Adapun sang adik seorang perempuan yang cantik. Setelah melahirkan 2 putra, Ratu Sepuh diasingkan oleh sang raja. Adik dari permaisuri Ratu Sepuh kemudian diambil istri oleh sang raja dan diberi nama Ratu Kadipaten. Jadi Ratu Kadipaten Ngarangulu atau menikah dengan mantan suami kakaknya. Ratu Kadipaten sudah mempunyai 4 putra, semuanya laki-laki. Sang raja mempunyai kehendak agar Pangeran Aryo menikah dengan putra Panembahan Purboyo yang ditinggal di Kartosuro, bernama Ratu Mas. Namun sang raja ingin agar Pangeran Aryo menceraikan istri tuanya yang dari Kablitaran, yang bernama Raden Ayu Wulan. Ketika Ratu Sepuh diminta tanggapan, sangat keberatan kalau harus menceraikan istri tua. Apalagi dulu Ratu Mas sudah dijodohkan dengan Raden Mas Santio. Sang raja sendiri yang waktu itu memberi paningset, hanya tinggal menunggu waktu untuk dipertemukan. Belum lagi persoalan menikahkan anak selesai, sang raja menderita sakit parah. Ki Patih Danurejo segera dipanggil menghadap. Sesampai di hadapan sang raja, Patih Danurejo diberi pesan-pesan. Sang raja berkata, "Wahai Patih, kalau aku sampai pada ajalku, anakku si Proboyoso engkau angkat menjadi raja menggantikanku." Ki Patih menyembah. Sang raja kemudian wafat. Para istri dan wanita di dalam puri menangis. Jenazah segera dimandikan dan dikafani. Peristiwa ini ditandai dengan sengkalan tahun Sirno Toto Obah Janmi yang melambangkan tahun 1650 Jawa, bertepatan dengan 1725 atau 1726 dalam kalender Masehi. Pangeran Aryo Mangkunagara dan Patih Danurejo sudah memerintahkan agar para ketip serta abdi Suronoto melaksanakan pemakaman di Mataram. Jenazah sang raja kemudian dimakamkan di Astana Imogiri. Saat itu putra sang raja yang telah dewasa dan dirasa cakap untuk menggantikan kedudukan sang ayah hanyalah Pangeran Aryo Mangkunagara dan Raden Mas Santio. Adapun putra yang disebut sang raja, Raden Proboyoso, masih anak-anak. Ki Patih Danurejo merasa khawatir kalau tak bisa melaksanakan pesan mendiang sang raja. Maka segera Ki Patih mengumpulkan pasukan dan bersiap secara diam-diam. Ki Patih lalu menemui putra tertua Pangeran Aryo Mangkunagara. Ki Patih berkata, "Kalau berkenan, nak pangeran keluarlah dari istana. Kalau Paduka hendak menjadi raja menggantikan ayah Paduka, segeralah keluar dari istana. Saya belum berunding dengan para punggawa perihal pengganti ayah Paduka, dan juga belum mendapat perintah dari Gubernur Jenderal di Betawi." Pangeran Aryo tak menolak usulan Ki Patih. Segera Pangeran Aryo keluar dari istana.
Ki Patih lalu mengunci pintu dari dalam. Ki Patih kemudian memanggil para punggawa secara diam-diam. Pangeran Madura juga sudah dipanggil masuk ke istana. Setelah semua berkumpul di dalam istana, Ki Patih berbicara. Para kerabatku semua, saya minta pendapat kalian yang sebenar-benarnya. Semua katakan apa adanya, jangan pakai pura-pura. Para punggawa menyaut, semua tidak ada yang punya pendapat, terserah Ki Patih saja, karena Paduka yang telah mendapat pesan dari mendiang sang raja. Kiai Danurjo berkata lagi, benar tebakan kalian, tapi aku perlu mendengar pendapat kalian. Pangeran Madura berkata, kalau diterima, sebaiknya anak tertua yang menggantikan sebagai raja. Pangeran Aryolah yang pantas mewarisi kedudukan raja. Kalau Paduka angkat putra yang masih muda, perkiraan saya tak urung nanti menimbulkan perpecahan negeri. Bisa tidak tepat dalam memerintah karena masih bocah. Belum tahu baik dan buruk. Kalau perintah raja tak dilaksanakan artinya membangkang. Kalau dilaksanakan juga menimbulkan masalah. Kehendak raja yang masih bocah sering tidak kukuh, bisa membuat negeri terpecah belah. Adipati Jayaningrat Pekalongan menanggapi, kalau Pangeran Arya menjadi raja rasanya kurang pantas, citranya kurang gagah dan kelahiran orang desa. Lebih mendingan Raden Mas Sandyo, dia tampan dan rupawan. Walau sesama anak selir tapi ibunya Putri Adipati Sinduprojo. Dan juga usianya sudah mencukupi. Nah, mari kita angkat Raden Mas Sandyo menjadi raja. Pangeran Adipati walau lahir dari permaisuri dan diharapkan menjadi raja oleh sang ayah, tetapi masih bocah. Belum pantas duduk di singgasana, karena masih sangat muda. Ki Patih tak sepakat dengan kedua usulan tadi. Perundingan menjadi tanpa guna. Para punggawa lalu bubar. Semalam berselang para punggawa Kartosuro diminta membubuhkan stempel di atas surat yang dibawa Ki Patih. Nama Ki Patih berada di atas, di bawahnya nama para wadono. Surat lalu dikirim ke Betawi untuk diminta persetujuan Gubernur Jenderal. Ki Patih berkata, jangan kalian setuju dengan usulan Panembahan Cakraningrat Madura dan Adipati Jayaningrat Pekalongan. Itu sama saja dengan membantah mendiang sang raja. Pangeran Adipati lalu dipersilahkan masuk ke dalam istana dan menunggu surat ketetapan dari Betawi. Tidak lama kemudian, Kumendur Semarang, Rektop Diansah tiba dari Semarang membawa surat ketetapan dari Betawi. Kumendur sudah bertemu dengan Ki Patih. Pada hari Senin, para punggawa lengkap hadir di bangsal Pisowanan. Orang-orang dari Tanah Perdikan juga sudah hadir. Para haji dan ulama semua dikerahkan untuk menyaksikan penobatan sang raja yang baru. Raden Ngabei Tirtowiguno lalu membacakan surat dari Betawi yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal. Setelah selesai pembacaan, Ki Patih maju dan sungkem kepada sang raja. Setelah Ki Patih selesai, giliran para punggawa melakukan sungkem. Para ofisir kumpeni kemudian memberi hormat dan membunyikan meriam. Bunyi meriam dan tembakan senapan seperti halilintar membelah langit. Penobatan Pangeran Adipati masih di tahun yang sama dengan wafatnya sang raja. Ditandai dengan sengkalan tahun Sirno Toto Angrasani Nabi yang melambangkan tahun 1650 kalender Jawa bertepatan dengan 1726 dalam kalender Masehi. Pangeran Adipati Proboyoso sudah sah menggantikan kedudukan sang ayah dengan gelar Susunan Pakubuwono Sinopati Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo. Saat itu yang menjabat Gubernur Jenderal di Betawi adalah Mateus Dehan. Direktur Kumpeni dijabat Tuan Pakenir, seorang idoler sepuh. Adapun yang berkuasa di Semarang adalah Kumendur Rektop Diansah. Pejabat kumpeni di Kartosuro adalah Kapten Koster, seorang serdadu tua. Semua punggawa Kartosuro tunduk dan patuh kepada raja baru mereka. Tak ada yang merasa khawatir walau sang raja masih muda. Sang raja sudah mempunyai permaisuri dari Putri Kapurubayan, masih saudara sepupu dengan sang raja. Tampak sang raja dan permaisuri serasi dan sama-sama rupawan. Di antara para saudara sang raja yang sudah mempunyai kedudukan,
ketika sang ayah masih berkuasa hanyalah Pangeran Arya Mangkunagara. Sedang saudara yang lain masih muda. Pangeran Arya dengan sang raja berjarak 4 saudara. Pangeran Arya mempunyai adik perempuan bernama Raden Ajeng Dewi. Lalu adiknya Raden Ajeng Aminah. Lalu ada saudara laki-laki bernama Raden Mas Sandeyo. Lalu adiknya lagi laki-laki bernama Raden Mas Regu. Lalu baru sang raja. Adapun sang raja mempunyai adik laki-laki bernama Raden Mas Utoro. Adiknya lagi perempuan satu ibu dengan sang raja bernama Raden Ajeng Siti Sundari. Lalu adiknya perempuan bernama Raden Ajeng Brangti. Lalu adiknya laki-laki bernama Raden Mas Lindu. Lalu Raden Mas Subekti. Lalu Raden Mas Subrongto. Dan adiknya laki-laki lagi bernama Raden Mas Sekti. Adik Raden Mas Sekti adalah Raden Mas Sujono. Semua yang disebut di atas adalah urutan lahirnya. Adapun usianya hampir sama, karena lahir dari ibu yang berlainan. Raden Mas Sujono masih mempunyai adik laki-laki bernama Raden Mas Kraton, lalu Raden Mas Pamade, lalu seorang perempuan bernama Raden Ajeng Tajem, lalu Raden Ajeng Inten, lalu adiknya laki-laki bernama Raden Mas Suroto, Raden Mas Yati, Raden Mas Langkir. Adik Raden Mas Langkir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Umi, lalu adiknya laki-laki bernama Raden Mas Genter, lalu Raden Mas Sunoko. Lalu perempuan lagi bernama Raden Ajeng Jumanten Endah, dan yang terakhir laki-laki bernama Raden Mas Sardin. Lengkap 26 saudara sang raja, 8 perempuan dan 18 laki-laki. Sang raja sudah setahun menggantikan kedudukan sang ayah. Namun setiap kali tampil di hadapan para punggawa, sang raja tidak berkenan duduk di singgasana. Hanya mau duduk di lantai beralas kasur. Ki Patih sudah mempersilakan, tetapi tak pernah dituruti. Kalaupun mau duduk di kursi, masih di kursi bawah. Ki Patih lalu berpikir bahwa sang raja mungkin merasa tidak enak hati dengan sang kakak yang sudah dewasa, Pangeran Arya Mangkunagara. Pada suatu hari setelah Ki Patih menghadap sang raja lalu mampir ke rumah Pangeran Arya Mangkunagara. Sang pangeran menyambut kedatangan Ki Patih dengan tergopoh-gopoh. Setelah duduk nyaman, Ki Patih memulai perbincangan. Berkata Ki Patih, "Nak, sebab sang raja tidak berkenan duduk di singgasana dan hanya berkenan duduk di lantai, sebenarnya hanya kurang nyaman kepada Paduka. Sebaiknya Paduka datang ke rumah Wak Patih untuk membicarakan ini." Pangeran Arya berkata, "Baiklah Wak, nanti malam saya datang ke rumah Wak." Ki Patih segera mohon pamit. Malamnya Pangeran Arya benar datang ke Kepatihan. Patih Danurjo menyambut di gerbang dan mempersilahkan Pangeran Arya masuk ke dalam. Setelah duduk nyaman, Ki Patih berkata, "Nak, besok pagi saya menghadap sang raja untuk mengaturkan kehendak Paduka. Perkara adik-adik Paduka yang laki-laki sebaiknya segera dinikahkan dan diberi kedudukan. Dan yang wanita segera diberikan sebagai istri kepada bupati yang pantas dan ikut menjaga negeri. Syukur kalau masih kerabat sendiri itu lebih baik." Pangeran Arya tersenyum dan berkata, "Wak, saya sangat setuju dengan usulan Anda. Harus dicari jodoh yang baik agar tidak menjadi kekhawatiran." Setelah cukup berbincang panjang lebar, Pangeran Arya Mangkunagara kemudian pulang.